Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Ki Hajar, perkenalkan kami tim Ki Hajar STEM dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri Buol, Sulawesi Tengah. Nama saya Almira Nur Aziza. Nama saya Intan Salsabila. Nama saya Raisa Akila. Pada video ini kami memberikan solusi dari permasalahan yang diberikan pada tahapan final Ki Hajar STEM tahun 2021. Jadi pada soal ini kita mendapatkan permasalahan tentang belum adanya listrik di desa Batang Hijau dikarenakan kondisi geografisnya yang sulit diakses dari luar. Sumber daya yang bisa ditemukan di desa itu adalah sungai, cukup berangin, beriklim tropis, dan memiliki hutan yang ditumbuhi berbagai pohon. Kita diminta untuk membantu warga desa membangun pembangkit listrik sederhana dengan sumber daya ada. Kira-kira kita buat apa ya? Kita bisa buat pembangkit listrik tenaga air. Kan desa itu lewat sungai. Kita juga bisa buat pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Kan di desa itu cukup berangin. Kita juga bisa membuat pembangkit listrik tenaga surya atau matahari karena desa itu beriklim tropis. Kalau begitu, mari kita memilih salah satu dari ketiga solusi ini. Kita pilih berdasarkan kelebihan dan kekurangannya ya. Oke, setuju. Menurut saya, jika mau menggunakan tenaga angin, maka kecepatan angin di desa itu tidak stabil dan suka diprediksi. Belum lagi, kincir angin itu tidak cocok di daerah yang banyak pepohonan. Iya juga sih. Bagaimana dengan tenaga surya atau matahari? Kalau tenaga surya butuh biaya yang cukup mahal untuk panel suryanya, dan juga butuh lahan yang cukup luas untuk menempatkan panel-panel itu. Selain itu, ketika cuaca redup karena musim tertentu, cahaya mataharinya akan berkurang. Kalau begitu, tenaga air yang paling bisa kita lakukan. Air di sungai akan lebih stabil karena adanya hutan dan banyak pepohonan di daerah itu. Betul sekali, hutan dan pohon kan menyerap air, membuat cadangan air di dalam tanah dan mengurangi resiko terjadinya banjir dan kekeringan. Iya betul sekali, kita pilih pembangkit listrik tenaga air sederhana. Setuju. Kalau begitu, mari kita menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Bagaimana kalau misalnya kita menggunakan barang-barang bekas? Kan bisa hemat biaya. Ide bagus tuh, saya setuju. Ayo kita cari. Ayo cari. Digunakan untuk pembuatan pembangkit listrik tenaga air sederhana adalah tang, cutter, gunting, voltmeter, lem tembak. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kincir mainan bekas, isi lem tembak, dinamo bekas yang diambil dari print bekas, lahar, gerigi bekas, karet ban bekas, triplex, stik es krim, dan yang terakhir lampu LED. Kita membuat pembangkit listrik tenaga air sederhana, yaitu pertama-tama kita membuat rangkaian dudukan kincir air. Kita gunakan triplex yang sudah dipotong-potong terlebih dahulu. Kita rekatkan dengan lem tembak. Setelah dudukan kincir air selesai dirangkai,
kita pasang lahar di kedua ujung besi yang terletak pada kincir air. Lalu kita pasang karet ban di bagian pipa, di atas pipa yang sudah dirangkai sebelumnya. Lalu kita rekatkan di dudukan kincir air dengan lem tembak. Kita rekatkan di bagian lahar tersebut. Selanjutnya kita pasang dinamo di tempat dudukan yang sudah disiapkan untuk dinamonya. Jika sudah, selanjutnya kita pasang karet ban di antara gerigi dan tutup botol bekas yang sudah dipasang sebelumnya. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan yang dihasilkan oleh dinamo dengan menggunakan voltmeter. Batas minimum yang diperlukan untuk menghasilkan listrik adalah 1,5 volt. Hubungkan kabel positif dan negatif ke dinamo. Kabel ini terhubung dengan lampu LED yang terpasang di miniatur rumah warga desa Batang Hijau. Selanjutnya kita akan menggerakkan kincir air dengan tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air sederhana ini bekerja dengan cara mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik melalui dinamo. Di dalam dinamo terjadi perputaran elektromagnetik yang menghasilkan energi listrik. Untuk menghasilkan tenaga listrik yang besar dibutuhkan kincir dan energi air yang besar pula. Baik teman-teman, itulah karya kami. Semoga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu program ini. Alat yang murah tapi hasilnya tidak murahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.